Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Puspoko Pancoratno selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan, dan teman-teman yang sedang melihat presentasi kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil temuan kami, yaitu tata ruang dan tata letak kantor. Langsung saja, yang pertama, konsep tata ruang dan tata letak kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout, atau sering disebut juga layout. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor, di antaranya sebagai berikut. Menurut Gasteri Diliandi menyatakan, tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci. Dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Peter White dan Peterson menyatakan bahwa tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabotan dan alat perlengkapan pada luas lantai yang tersedia. Tata ruang kantor disusun berdasarkan aliran pekerjaan kantor, sehingga perencanaan ruangan kantor dapat membantu para pekerja dalam meningkatkan kualitas. Baik, materi selanjutnya adalah asas pokok tata ruang kantor. Asas pokok tata ruang kantor adalah prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembuatan dan pengaturan ruang kerja dalam suatu kantor. Asas-asas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, kenyamanan, dan kesejahteraan karyawan, serta meningkatkan produktivitas dan kinerja kantor. Meskipun detail spesifik dari sumber yang diberikan tidak tersedia, berdasarkan pengetahuan umum, asas pokok tata ruang kantor umumnya mencakup fungsi mengatur ruang kerja sesuai dengan fungsi dan kebutuhan karyawan. Aksesibilitas memastikan bahwa semua karyawan dapat dengan mudah mengakses ruang kerja mereka dan fasilitas kantor. Kenyamanan, menyediakan ruang kerja yang nyaman dan mendukung kesejahteraan karyawan. Efisiensi, mengoptimalkan penggunaan ruang kantor untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi, mengoptimalkan penggunaan ruang kantor untuk mencapai tujuan organisasi. Keselamatan, menyediakan ruang kerja yang nyaman dan bebas dari ancaman fisik. Estetika, mengatur tata ruang kantor dengan mempertimbangkan estetika dan kebersihan. Untuk menerapkan asas-asas pokok tata ruang kantor, kantor harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran ruang kerja, jumlah karyawan, jenis kegiatan yang dilakukan, dan kebutuhan khusus karyawan. Pengaturan tata ruang kantor yang baik tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan karyawan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan pertumbuhan dan perubahan kebutuhan di masa. Seseorang ahli tata ruang pabrik, Richard Mutter, merumuskan 6 asas pokok tata ruang pabrik yang terbaik. Walaupun asas-asas itu diperuntukkan bagi tempat kerja yang tugasnya menghasilkan sesuatu barang, namun dengan menyesuaikan sepenuhnya, dapatlah beberapa di antaranya dijadikan dasar sebagai tata ruang perkantoran. Beberapa asas itu ialah: 1. Asas mengenai jarak pendek. 2. Mengenai rangkaian kerja. 3. Asas mengenai penggunaan segenap ruang. Yang keempat, asas mengenal perubahan suasana tempat kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang jenis standar tata ruang. Jenis standar tata ruang kantor secara etimologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa yang disebut dengan KBBI, kantor merupakan ruangan, rumah, gedung, tempat pengelolaan pekerjaan atau usaha. Menurut Nur Aida, perkantoran adalah
yaitu satu, merekam informasi kantor yang utama adalah mencatat atau menyimpan informasi agar dapat dipersiapkan secepat mungkin bila diperlukan oleh manajemen. Catatan atau rekaman semua informasi harus diarsip untuk tujuan hukum atau sebagai bukti. Selain itu, pencatatan juga disimpan untuk memenuhi keperluan perencanaan dan pengendalian bisnis manajemen. Yang kedua, menerima informasi. Fungsi kantor juga sebagai penerima segala jenis informasi seperti surat, pesanan, invoice, panggilan telepon, serta segala laporan segala jenis kegiatan usaha. Selain menerima informasi yang masuk, kantor juga mempunyai fungsi mengumpulkan informasi tambahan yang dapat diterima oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan informasi. Fungsi kantor adalah memberi informasi pada pihak-pihak yang memerlukannya. Jika manajemen memerlukan informasi, kantor akan memberikan informasi yang diperlukan berdasarkan data yang disimpan, dikumpulkan, diorganisasikan, dan diterima. Yang keempat, melindungi aset atau harta. Kantor harus mampu melindungi harta, benda atau aset, baik tempat rekam arsipnya maupun isi data atau informasi tersebut, agar benar-benar digunakan untuk keperluan urgent perusahaan dan informasi tersebut tidak sampai jatuh ke tangan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, mengatur informasi kantor. Mempunyai fungsi mengorganisasikan berbagai jenis informasi secara sistematis, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan dapat memanfaatkan informasi tersebut secara optimal. Laporan yang diterbitkan oleh suatu pihak dengan menggunakan data atau informasi yang disusun secara sistematis dalam suatu kantor. Penjelasan yang saya jelaskan barusan dapat disimpulkan bahwasanya tata ruang kantor adalah suatu proses atau kegiatan menata, menambahkan perabotan kantor, peralatan kantor, dan apa saja yang ada di dalam ruang kantor dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan ruang kantor yang lebih nyaman, sehingga sumber daya manusia merasa nyaman, santai, dan tidak mudah bosan saat bekerja. Materi yang terakhir yaitu tata ruang. Menurut Haryadi, tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai. Sedangkan menurut Littlefield dan Patterson, dalam mengujat tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perkakas dan peralatan dalam ruang lantai yang tersedia. Selain itu, menurut Mills, tata ruang kantor adalah pengaturan perabot, mesin, dan sebagainya di dalam ruang yang tersedia. Setelah memperhatikan keterbatasan yang ditimbulkan oleh gedung, menurut Laksmi, tata ruang perkantoran adalah suatu penyusunan perabotan dan perlengkapan pada luas lantai yang tersedia dan bisa juga diartikan sebagai penentu kebutuhan ruang dan penggunaan secara rinci dari suatu ruang untuk menyiapkan suatu susunan praktis. Faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Dari beberapa pengertian tata ruang kantor, menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor seperti penyusunan